Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Anggi di Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi, bertanya, teman anak punya usaha keluarga, yaitu mengambilkan barang permintaan swalayan langsung ke pabrik. Lalu teman anak ini mengajak anak buat gabung nanam modal, sistem bagi hasil. Teman anak ini investor besarnya. Jadi dia mengajak kami buat jadi investor kecil-kecilan. Niatnya supaya membantu kami saja. Jadi ini untung rugi harus ditanggung bersama atau bagaimana Ustaz? Di sini hampir tidak ada kerugian karena teman anak ini ambil barangnya kalau udah ada permintaan barang dari swalayan saja. Baik, barakallahu fiik wa taqakumullah kepada saudara Anggi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam skema investasi yang sesuai dengan syariat, investasi itu harus mengandung atau harus memastikan adanya dua hal yang primer. Pertama adalah resiko usaha. Kalau ternyata terjadi gagal usaha atau kerugian atau minimal ada resiko usaha, walaupun tidak sampai pada kerugian, maka semua investor pemodal, baik pemodal utama ataupun pemodal yang kecil, harus turut menanggung kerugian dalam bentuk modalnya susut sesuai dengan persentase kerugian, sesuai dengan kerugian yang kemudian itu dibebankan kepada semua investor masing-masing sebesar persentase modal yang dia setorkan. Masalah adanya opsi kerugian atau kemungkinan kerugian, maka kerugian itu banyak sebabnya. Bisa jadi karena salah menghitung pesanan sehingga timbul kerugian, salah menghitung angka pembelian sehingga terjadi miss antara pemasukan dan pengeluaran, akhirnya timbul kerugian, atau terjadi cacat kerugian di tengah jalan, atau terjadi inflasi, penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya. Dan masih banyak lagi, termasuk ketika terjadi wan prestasi dari pihak swalayan, telat bayar atau gagal bayar dan lain sebagainya. Ini hal pertama yang harus disepakati, bahwa tatkala terjadi kerugian, apapun kerugiannya, apapun sebabnya, selama itu bukan karena kesengajaan atau keteledoran dari pengelola, maka investor harus siap menanggung kerugian sebesar persentase modal yang dia setorkan. Pemodal yang setor modal 10%, dia menanggung 10% dari kerugian yang terjadi. Modalnya susut 10%. Poin kedua adalah pembagian hasil. Pembagian hasilnya dilakukan berdasarkan persentase dari keuntungan real yang didapat, bukan asumsi keuntungan. Bukan prediksi keuntungan. Alias keuntungan itu bisa saja kita prediksikan, kita buat kalkulasi di awal bahwa stimulasinya atau kemungkinannya akan terjadi, simulasinya akan terjadi keuntungan sekian rupiah setiap 1 jutanya. Tetapi di realisasinya belum tentu sesuai dengan estimasi yang dibuat. Bisa lebih besar, bisa lebih sedikit. Maka pembagian hasilnya tidak boleh berdasarkan persentase dari estimasi keuntungan, apalagi berdasarkan modal yang tersetor, tetapi pembagian hasilnya betul-betul berdasarkan persentase dari keuntungan real yang didapat setelah dipotong modal dan biaya operasional. Kalau betul-betul sudah terjadi keuntungan real, keuntungan bersih, barulah ada profit sharing, bagi hasil antara pemodal dengan pengelola. Bila dua hal ini terpenuhi, maka insya Allah usaha yang Anda akan jalankan atau ditawarkan oleh teman Anda tersebut, insya Allah usaha yang sesuai dengan konsep syariah. Wallahu ta'ala a'lam.